Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami, yaitu tentang sistem pengelolaan keuangan daerah. Nah, saya sendiri Nikmah Hafiz. Saya Nur Indah Hasanah. Nama saya April Nugrah dari kelas akuntansi C angkatan 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan pengertian pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang sebelumnya mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan dasar hukumnya yaitu pertama, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pengelolaan keuangan daerah. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang keuangan daerah. Keuangan daerah itu adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah. Nah, yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dapat dipisahkan. Lalu yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum. Nah, selanjutnya, siklus pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada intinya adalah pengelolaan APBD, sehingga siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menggambarkan siklus APBD. Siklus APBD diawali dari tahap perencanaan dan penganggaran, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan diakhiri dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, selanjutnya, azas umum pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan siapa pengelola keuangan daerah, sumber pendapatan daerah, dan klarifikasi belanja daerah. Pengelola keuangan daerah yang pertama ada kepala daerah, yaitu sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Yang kedua ada sekretaris daerah, yaitu sebagai koordinator pengelola keuangan daerah. Kemudian yang ketiga ada kepala SKPD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yaitu sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus sebagai bendahara umum daerah atau yang disingkat dengan BUD.
Kemudian ada Kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu sebagai pejabat pengguna anggaran. Kemudian ada pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan program dan kegiatan SKPD. Selanjutnya ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan tata usaha keuangan pada SKPD. Selanjutnya ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan yaitu yang bertanggung jawab terhadap uang pendapatan daerah pada SKPD. Bendahara pengeluaran yaitu yang bertanggung jawab terhadap uang untuk keperluan belanja daerah pada SKPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD ini juga bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian yang kedua itu ada pendapatan transfer, meliputi transfer dari pemerintah terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Kemudian transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Kemudian yang terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, klarifikasi belanja daerah. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang pertama itu belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kemudian yang kedua ada belanja modal. Belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tertentu. Contohnya untuk pembelian tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan, dan belanja aset tetap lainnya. Kemudian yang ketiga ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada belanja transfer. Belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami tentang materi sistem pengelolaan keuangan daerah. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.